Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Halo Sobat SDA, jumpa lagi di podcast Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Jumpa lagi sama saya Pera Melianti yang diberikan kesempatan nih sama Pak Diki untuk jadi host pada podcast kita pada hari ini. Izin Bapak Ibu, saya mau ada pantun tapi sambil nyontek ini Pak Bu. Kain dijual panjang sekian, bunga dipetik di dekat kolam. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi? Boleh. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk episode yang istimewa. Nah, pada episode podcast kita hari ini, kenapa saya bilang istimewa? Karena bintang tamunya istimewa. Iya, betul. Jadi, bintang tamu kita pada hari ini expertise di bidangnya, bakalan jadi narasumber dan kita bakalan ngobrol tentang proyek iFish ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, apa itu proyek iFish? Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Diki Ahmad Sidik STMT, beliau adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Yes. Assalamualaikum sobat-sobat SDA. Iya. Baik, narasumber kita yang kedua ada Bapak Sudarsono. Beliau adalah National Project Manager of iFish FAO Indonesia. Assalamualaikum. Baik, dan narasumber kita yang terakhir adalah Ibu Yayan Hikmayani, SPI MSI. Beliau adalah Kepala Pusat Riset Perikanan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Assalamualaikum Sobat Bahari, Sobat Barimat. Bahari saya Sob. Iya betul Ibu. Saking ininya Bu ya, masih semangatnya jadi semangat Ibu yang Kelautan Perikanan. Iya. Bahari. Oke. Nah, tadi udah disinggung sedikit nih terkait dengan proyek iFish. Jadi proyek iFish ini adalah proyek kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Food Agriculture Organization of United Nations. Nah, pasti sobat-sobat SDA udah pada penasaran nih Bapak Ibu apa sih proyek iFish. Oke, langsung aja ke Bu Yayan nih Bu. Boleh Bu diceritakan lebih detail mungkin Bu ya, sebenarnya proyek iFish itu apa sih Bu? Oke, jadi KKP itu kerjasama dengan FAO. Nah di kerjasama ini dengan pendanaan dari JEF, maka konsentrasi untuk program di inland fisheries. Jadi iFish itu singkatan dari inland fisheries. Jadi kegiatannya prioritas kepada pengarus utamaan konservasi keanekaragaman sumber daya perairan dan bagaimana pemanfaatan berkelanjutan praktek perikanan di ekosistem perairan darat yang memiliki nilai konservasi tinggi. Kenapa konservasi tinggi? Apa misalnya seperti itu? Jadi kita di Project iFish concern pada 3 komoditas. Ada Hablida yang di Kabupaten Kampar, site lokasinya. Kemudian ikan sidat di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukabumi, serta ikan arwana di Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kampar. Jadi 3 site lokasi dengan 3 komoditas itulah yang memang komoditas itu memiliki nilai konservasi tinggi. Seperti itu Mbak. Oke, berarti ada 3 Bu yang fokus utamanya tadi. Ikan sidat di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Cilacap, kemudian ada ikan belida di Kabupaten Kampar tuh ya, Pulau Sumatera, dan yang terakhir ada ikan arwana di dua kabupaten. Iya, di Kabupaten Barito. Oke, nah Bapak izin boleh memanggil dengan nama Pak Kimpul Pak atau harus Bapak Sudarsono? Mending Kimpul. Oke. Nama panggungnya Kimpul. Oke, siap Pak Kimpul. Kenapa sidat Pak? Dan kenapa Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat ini dijadikan lokasi proyek untuk konservasi ini? Ya, terima kasih. Kenapa sidat? Pertanyaannya menarik. Sidat itu yang pertama banyak yang belum tahu. Sidat itu apa? Ya kalau awamnya, kalau kita tanya orang-orang di Jakarta mungkin sidat itu apa sih? Mungkin mereka nggak tahu sidat itu apa. Dia bilangnya belut, padahal beda, bukan belut.
Sidat itu kalau bahasa anak sekarang itu bukan yang aduh kalau lupa umami, bukan umami. Udah Pak, unagi sushi itu Pak ya? Oh, kalau unagi mereka tahu, mereka doyan, tapi kalau dibilang sidat mereka nggak tahu. Karena sidat itu kalau kita bicara sejarahnya di Jepang itu makanan orang-orang apa ya, kayak raja-raja bangsawan gitu Pak. Sehingga kebutuhannya di Jepang itu sangat tinggi. Dan karena sidat itu sampai sekarang belum bisa dibudidayakan, artinya belum dikembangbiakan secara budidaya gitu, sehingga di Jepang sendiri itu mulai hampir punah untuk sidat Jepangnya. Ya, tapi permintaannya di Jepang masih tinggi. Untuk itu banyak warga Jepang mencari alternatif lain yang rasanya mirip dengan sidat-sidat mereka. Jalanlah ke Indonesia, dan di sini yang banyak juga orang nggak tahu, di Sukabumi ternyata pusatnya untuk anakan sidat dalam bentuk gelas il. Kenapa dibilang gelas il? Karena memang bentuknya kayak gelas itu, bening. luar biasa Pak ya, berarti potensinya Pak. Betul. Nah disitulah kita kenapa sidatnya dan kenapa di Sukabumi, karena Sukabumi adalah saat ini dikenal sebagai sentra untuk glass eel. Sumbernya di situ. Jadi hasil yang pembesaran di tempat lain itu sebagian besar sumber glass eelnya dari Sukabumi. Wah, luar biasa ya Pak, potensi dari Provinsi Jawa Barat terutama di Kabupaten Sukabumi. Balik lagi nih ke Bu Yayan Bu. Tadi Pak Kimpul udah sedikit menjelaskan lah ya terkait dengan sidat yang ada di Jepang, di Eropa itu sudah hampir punah. Nah, balik lagi nih Bu ke kita, sidat yang ada di Sukabumi sendiri apakah kondisinya gimana? Apakah sudah mau terancam punah juga atau bagaimana Bu? Jadi sebenarnya sidat sendiri kan sudah termasuk dalam komoditas ikan yang sudah dilindungi, tapi masih terbatas. Ya karena memang ini yang menjadi concern dari proyek ini, bagaimana menjamin keberlanjutan sumber daya sidat di alam. Maka tadi disampaikan oleh Pak Kimpul, berbagai kegiatan di 2 lokasi baik Kabupaten Sukabumi maupun Cianjur itu mengupayakan Cilacap Kabupaten Cilacap mengupayakan pemeliharaan atau pembudidayaan sidat yang diambil fingerling maupun dari glass eel-nya tadi, kemudian dibudidayakan oleh masyarakat gitu ya di Cilacap, bahkan sudah luar biasa, sudah diekspor juga, sudah ada pengolahannya juga. Jadi itu yang menjadi concern di proyek ini. Oke. Nah, terkait dengan kolaborasi nih Bu dengan Dinas SDA, mungkin tadi waktu kalau kita ikut workshopnya membahas bagaimana pembangunan Fishway. Nah, mungkin bisa diceritakan. Betul. Jadi kolaborasi ini yang sangat penting, khususnya Dinas SDA kan punya tusinya ya di sungai, dan ancamannya itu kan tadi juga sudah kita banyak tahu. Kalau sungai itu kemudian ada bendung dan bendungan sehingga akan mengganggu ruaya atau mengganggu lalu lintasnya dari sidat misalnya, itu akan lama-kelamaan misalnya bisa jadi punah karena tidak bisa memijah, tidak bisa mencari makan, tidak bisa kembali ke laut atau kembali ke air tawar. Maka kolaborasi ini menjadi penting karena Dinas SDA ini punya tusi bagaimana untuk mengembangkan Fishway, atau saat ini kan akan diuji coba di Cibareno ya. Nah itu menjadi salah satu model nantinya yang sangat penting untuk kemudian dikomunikasikan, diadaptasi, diadopsi oleh sungai di Indonesia, barangkali sungai-sungai di Indonesia gitu. Jadi nanti menjadi percontohan, Cibareno ini menjadi percontohan penting strategis ya untuk diimplementasikan di tempat lain. Bisa dibilang kalau kita pionir Pak ya. Pionir betul sekali. Ya, yang pertama ini. Jadi gini Pak Diki, tadi kan Bu Yayan sudah menjelaskan kolaborasi dengan Dinas SDA terkait dengan Fishway. Bisa ini Pak dijelaskan lagi nih Pak, gimana perjalanan kolaborasinya nih dari awal? Ya, Tevera, jadi gini,
saat ini memang kita sedang ada program pembangunan atau pengembangan daerah irigasi baru khususnya di daerah Jabar Selatan. Dan salah satunya sedang dibangun daerah irigasi baru di daerah sana. Nah, pada saat yang memang sudah takdirnya kayak Pak Kimpo ya. Jadi iya aja. Jadi pada saat ada pengembangan SIDAT kemudian dipertemukan PTD kami dengan timnya Pak Kimpo IPIS. Disitulah mulai ada komunikasi dan itu membuka wawasan kita di Dinas SDA bahwa ternyata bicara tentang pangan itu bukan hanya ngurusin nasi aja, padi aja, ternyata masalah ketahanan pangan dari sisi protein gitu ya, protein hewani itu juga harus kita pertahankan. Dan ternyata bangunan yang kita bangun itu bisa jadi menjadi salah satu constraint atau hambatan buat keandalan atau sustainability dari ikan-ikan yang ada di sana yang dikonsumsi gitu. Nah, tentu saja dengan komunikasi ini sehingga berkembang bahwa kita harus mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan, ramah terhadap ekosistem yang sudah selama ini sudah terbentuk, apalagi dikaitkan dengan ikan sidat yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi ya. Jadi otomatis apa yang kita bangun itu harus sustain, artinya mempertahankan ekosistem yang ada. Jadi ini merupakan wawasan baru bagi kita dan akhirnya kita bisa belajar ternyata apa yang kita pelajari di kriteria perencanaan irigasi itu ternyata masih perlu disempurnakan lagi. Artinya dari sisi jenis ikan juga yang varietas cukup banyak yang migratory ya. Jadi itu tentu saja harus kita bisa adaptasikan di bangunan-bangunan infrastruktur. Baik. Wah, berarti jadi PR juga Pak ya buat kita. Jadi bagaimana tetap mensejahterakan masyarakat dengan mengalirkan air untuk irigasi, tapi tetap juga menyeimbangkan ekosistem perikanan daerah. Biar lengkap nasi dan lauknya bisa ada. Iya, benar Pak. Bukan nasi doang. Bukan nasi, tapi lauknya. Masih langgar maju. Menyambung dari Pak Diki, Bu Yayan terkait dengan kemungkinan adanya penurunan populasi sidat. Mungkin sudah ada penelitiannya belum Bu ya? Secara spesifik di Sungai Cibareno misalkan. Iya, jadi sebagai contoh di Sungai Citarum ya, ada penelitiannya Mbak betapa akibat pembangunan waduk Jatiluhur itu telah menghilangkan ya hampir dari 32 jenis menjadi tinggal 8 jenis, sampai 42% hilang jenis ikan lokalnya di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke waduk Jatiluhur itu. Signifikan. Itu jadi sangat signifikan ya. Jadi betapa penting ya akhirnya kita sudah berinisiasi ya, mulai inisiasi membangun fishway. Oh, berarti memang cukup signifikan berpengaruh Ya, termasuk signifikan. sekian dulu tahun pembangunannya ya, hampir berapa puluh tahun Pak? Dari tahun 50 tahun. 40 tahun. 50 tahun. Ya, seperti 50 tahun. Jadi kalau sisanya tinggal 30 berapa persen tuh? Ya sekitar 40%-an. Kalau tidak dari sekarang kita mulai Benar. habis ya Varietasnya habis ya. jadi generasi muda kita nanti mungkin tidak akan melihat lagi ikan lokal. Betul sekali. Itu Mbak. Oke, Pak Diki, ya betul. Terkait dengan langkah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat Pak melalui Dinas Sumber Daya Air, selain dengan menginisiasi pembangunan fishway Pak, mungkin apakah ada langkah lain ya Pak yang dilakukan untuk mendukung program konservasi ini? Ya, jadi emang dengan kolaborasi ini, jadi hanya kita semakin lebih terbuka pengetahuan kita tentang pentingnya fishway dan tentu saja ini harus diimplementasikan di semua bangunan-bangunan infrastruktur khususnya yang melintang badan sungai, jadi yang menghambat migrasi ikan. Dan kaitan ini tentu saja ini juga sudah kita angkat ke pusat
pada saat ada perubahan KP irigasi. Mudah-mudahan ini bisa teradaptasi di semua wilayah, bukan hanya Jawa Barat saja. Jadi mungkin ini kita yang jadi menginisiasi untuk itu, tapi mudah-mudahan dampaknya nasional gitu ya. Kemudian langkah yang kita lakukan juga salah satunya adalah dengan mereview terhadap perizinan berkaitan dengan pengusahaan sumber daya air khususnya yang di sungai-sungai untuk mengadaptasi ini juga. Jadi contoh untuk pembangunan PLTMH ataupun untuk pembangunan lainnya, ini salah satunya menjadi persyaratan, yaitu harus bisa mengadaptasi pembangunan Visway di infrastruktur tersebut. Nah, termasuk juga ke depan tentu saja akan kita scale up untuk mengupgrade bangunan-bangunan yang sudah terbangun sebelumnya. Jadi kita cukup banyak bangunan-bangunan di Jabar Selatan yang dibangun dari sejak kemerdekaan menghadapi Belanda, dan itu tentu saja perlu ada upgrading untuk dengan fasilitas Visway. Ini juga mendukung ini ya Pak, peraturan Presiden nomor 87 tahun 2021 ya, Iya. tentang Pengembangan Jabar Selatan. bangun Jabar Selatan dan kawasan Rebana. Wah, berarti ini benar-benar sesuatu informasi yang baru ya, insight baru buat sobat-sobat SDA dan termasuk saya sendiri, karena betul tadi Pak, Visway ini masih belum familiar. Mungkin baru segelintir orang mungkin ya yang tahu, dan juga terkait dengan konservasi perikanan, perairan darat juga mungkin teman-teman sobat SDA juga belum banyak yang tahu nih Bu. Waktu kita kunjungan waktu itu Bu ke Bandung Caringin juga masyarakat sekitar tuh banyak yang lagi ini Pak, yang mancing. Ternyata memang yang didapat mereka itu sidat Bu, sidat dan ikan dewa, dan mereka bilang itu memang sudah makanan sehari-hari di sana. Begitu, mungkin dengan adanya usaha konservasi ini, dengan katanya nilai ekologinya juga tinggi ya Bu, sidat dan ikan dewa ini bisa juga menambah kesejahteraan masyarakat di sana Bu ya. Oke, lanjut Pak, terkait dengan jika Visway ini sudah dibangun nih Bu di suatu bendung, nah kemudian nanti pasti ada aja Bu masyarakat yang mungkin mancing lah Pak di situ, mungkin bikin perangkap ikan, karena mungkin mereka belum tahu ini fungsinya apa. Mungkin mereka berpikir justru pemerintah menyediakan fasilitas untuk masyarakat menangkap ikan misalkan. Nah, dari Kementerian KKP sendiri Pak, atau mungkin dari Bu, dari pemerintah daerah, langkah seperti apa sih Bu untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini yang mungkin akan terjadi di masa depan? Jadi kalau salah satu kegiatannya juga ya, hasil dari Project ISIS ini kan hulu ke hilir ya, digarap semua ya Pak, Kinpul. Juga dia ada pembentukan Pokja. Pembentukan Pokja, jadi kelompok kerja yang anggotanya itu memang seluruh stakeholder, baik lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan lain-lain. Nah ini diharapkan salah satu tugasnya adalah mensosialisasikan, ikut menjaga, dan kalau di KKP Mbak, kita tuh sudah familiar dengan Kokmaswas, jadi kelompok masyarakat pengawas. Nah nanti mungkin juga bisa nanti Pak di lokasi bendung, di mana sekitarnya juga masyarakat penduduk kayak di situ, bisa dijadikan menjadi atau pembentukan Kokmaswas, jadi kelompok masyarakat pengawas. Jadi mereka masyarakat tuh punya tanggung jawab untuk menjaga gitu ya, atau ya menjaga bahwa kan gini Mbak, kalau misalnya Visway ya, tuh kalau ikan mulai migrasi itu rombongan. Iya betul. Nah kalau nggak ada kepedulian kan tinggal tebar jala habis ya. Nah kalau ada Kokmaswas tuh nggak bisa, karena ada aturan-aturan yang nanti diterapkan oleh masyarakat sendiri. Dan diberlakukan, tentunya nanti kan ada kayak semacam sanksi sosialnya juga ya Pak. Nah itu sangat efektif, jadi terbukti sangat efektif untuk menjaga biasanya wilayah-wilayah konservasi. Nah ini juga bisa diterapkan untuk di lokasi yang ada Visway-nya. Ini mungkin kalau seperti sanksi mungkin Bu, apakah sanksi yang lebih jauh lagi berbicara sampai sanksi pidana atau gimana itu, apakah
bisa diterapkan seperti Bisa, sangat bisa sekali sanksi sosial. Biasanya itu yang sudah terjadi di masyarakat, ormas itu biasanya ada sanksi sosial. Jadi biasanya misal yang angkut ikan pada waktu tempat yang yang dilarang, biasa dia apakah harus mengembalikan ikan tersebut atau harus mengganti ikan yang diambil gitu, kayak gitu. Itu antar mereka, jadi lebih mudah. Kalau pidana kan malah mereka takutnya ini apa tidak. betul. Jadi kalau yang pidana terkait dengan Ya. jenis yang dilindungi, itu dari sisi undang-undangnya sudah ada aturannya. Tapi terkait dengan tadi sampaikan Bu Yayan, kata kuncinya satu Kolaborasi itu Pak, kolaborasi. kita bangun Viswe itu kan bangunan. ya. Sementara yang diurus adalah makhluk hidup di internet. Orang yang ngebangun belum tentu tahu makhluk hidup. Nah ini harus kolaborasi dulu. Saat bikin aja udah kolaborasi. Saat itu jadi harus kolaborasi. Itu di mana di daerahnya? Kalau misalnya di Kabupaten Sukabumi ya sama dinas Sukabumi, Iya. sama juga masyarakat. Masyarakat. Kita saling menjaga biar bisa berfungsi nanti untuk Iya. ya. Iya. Betul. Kolaborasi Pak Diki penting Pak. Selalu kolaborasi. Itu modal utama itu kolaborasi. Di misi pemerintah Jawa Barat juga kolaborasi itu Iya. poin penting Pak. Oh iya, kata kunci di situ. Jadi gimana? Mulai dari pemerintah pusat berarti ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, masyarakat, mungkin melibatkan organisasi masyarakat. Iya. Juga Bu LSM yang bisa. Betul. Oke. Makin menarik loh. Makin menarik, makin banyak yang kita tahu, makin banyak informasi yang kita dapat. Pak Kimpul, Yes. apa sih Pak target global dari proyek IFIS ini? Karena mungkin Sobat SDA, ini kan FAO, Food Agriculture Organization. Ini OPO Pak. Sorry ini bukan. Oh iya. Sama Jawa aduh. Oh, kita jauh, oke Pak. FAO ya, bicara food, ikan pasti dimakan kan. Jadi gini, salah satu mandat dari FAO adalah Zero Hunger dari SDG. Zero Hunger itu kalau kita coba kompres ada 5 item dan salah satunya adalah sustainability di dalam keseluruhan mata rantai dari pangan sendiri. Dari produksi awal, dari sumbernya di situ sampai kita makan itu harus semua dilihat dari aspek sustainability. Dan di sinilah yang kita lihat. Sidat kalau kita belajar dari Eropa sama Jepang dan terpulang. Maksudnya di Indonesia kita yang tahu bahwa itu punya potensi yang besar. Kita punya potensi yang besar terus kita manfaatkan tanpa kontrol, maka suatu saat akan habis. Dan pasti akan habis. Jadi yang kita lakukan di sini dari proyek kerjasama dengan KKP tidak hanya Viswe, tapi ada juga daerah mana sih yang perlu kita conserve, ya betul, konservasi itu. Zona-zona penting dari sidat itu daerah mana? Selain yang tadi yang Viswe, ada melibatkan masyarakat. Kita juga kerjasama dengan kelompok nelayan, kelompok pemancing ikan. Ada banyak sana kelompok pemancing ikan yang berkomitmen untuk jaga kelestarian dari jenis ikan yang sudah mulai terancam punah di Sukabumi khususnya. Mereka kalau misalnya nangkep dan tahu jenis ikan yang sudah mulai punah, mereka mulai bikin program rilis, dilepas lagi. Tidak sporadis menangkap. Meskipun sebagian besar, kalau data kami 40% itu mereka konsumsi untuk pribadi, untuk kebutuhan nutrisi dari keluarga situ. Dan ini juga impactnya bisa kemana-mana, bisa untuk stunting ya, anti stunting, terus juga untuk zero hunger tadi. Lebih luas memang yang kita capai, namun ini garis besarnya di dalam konteks konservasi keberlanjutan dari seluruh mata rantai. Oke, Bu Yayan, kemungkinan Bu kalau sidat ini bisa dibudidayakan ya menurut masyarakat Bu ya? Ya, betul. Mungkin Pembesaran, dia budidaya pembesaran. Mungkin bisa dibikin jadi tambak Pak di sana Pak. Daerah irigasi tambak mungkin ya, untuk mendukung juga upaya budidaya sidat mungkin ya Bu. Langkah ke depannya seperti itu. Bisa dan sangat memungkinkan dan sudah ada contoh keberhasilan ya Pak ya di Cilacap, Sukabumi. Sukabumi itu yang produsen Oh, oke.
Kalau berarti dia rumah kalau kecil ya Ini mengajar bisa kita berdasarkan masyarakat itu Bu yang si Iya, sebulat merah ya. berhasil that they are produce helper yang berkualitas. Oh, Jadi Jadi dia pendederan. hasil paling krusial itu antara dia efek. di mana dia proses pergantian dari air laut ke air tawar. Lihat lo ini ada belum tahu sih ini hidupnya di beda di air tawar tak mau menjadi di air laut. Nah nanti ada batas baru balik ke bawah. Berbalik ada di laut. Salmon Pak ya. Berarti memang betul Pak Diki kalau terhalang oleh benua Pak, nggak bisa balik lagi Pak. Itu makanya balik lagi ke sustainability tadi Pak. Jadi rantainya harus Betul. Jadi ingat ini Pak, alam bisa hidup tanpa kita, tapi kita tidak bisa hidup tanpa alam. Betul. Aduh, Setuju. setuju ya Pak. Ya. Oke, terakhir nih Bapak Ibu sekaligus mungkin closing statement ya. Closing statement apa harapan selanjutnya Bu untuk proyek IFIS ini? Harapan saya tentunya atau kami ya di KKP Pak. Jadi IFIS ini kan hanya proyek sekian tahun. Jadi yang paling penting adalah keberlanjutan dari hasil proyek ini Pak. Jadi tidak proyek IFIS ini selesai kemudian tidak ada lagi nih di SDA tidak ada lagi program pembuatan Fishway misalnya. Kemudian di lokasi-lokasi itu bubar gitu ya, apa yang sudah dikerjakan budidaya yang sudah berhasil dibudidayakan itu misalnya tidak ada lagi, sudah proyeknya sudah berhasil. Jadi keberlanjutan program atau kegiatan usahanya itu dan keberlanjutan bagaimana mengkonservasi dan kelanjutan bagaimana pengelolaan sumber daya yang sudah terbatas ini ya melalui kolaborasi dan lain-lain. Mungkin itu Mbak. Iya. Saya Pakai Pak. Manggil penonton ya. Sobat SDA. Sobat Sobat SDA. Sobat SDA. Sobat SDA. hidup kita belajar visually. Nah, Yang seri baru yang pertama yang ikut desain kebetulan di Anokan. Di depan di Jawa Barat pergi dari banyak ada begitu. Ada tidak semua orang bisa berdiri di sini. Iya, betul. Visually. Bisa ditambahkan di kurikulum ini mungkin Pak ya. Kurikulum iya mata kuliah bang dan air. Yang kemarin itu di masa selasa terlihat seperti itu. Kalau Pak tidak minimal penelitian. Tadi juga kebetulan pas workshop tadi kan ada Pak Joko dari ITB kan. Nah, saya ngasih masukan agar untuk di kurikulum itu minimal ada kuliah umum tentang Fishway. Jadi untuk teknik sumber daya air harus ada kuliah umum tentang Fishway minimal sebagai pembuka bahwa jangan hanya mikirin ngairin padinya tapi harus mikirin ikan juga gitu. Nah jadi tadi saya sudah ngasih masukan, mudah-mudahan bisa diimplementasikan gitu. Kalau dari saya mungkin kaitan Fishway ini ya, jadi saya mungkin tidak menyoroti khusus berkaitan Fishway, cuma mengamati ya banyak hal yang bisa dipelajari dari proses kita kolaborasi ya Pak. Jadi ternyata tadi sampaikan Bu Vera juga kita sangat tergantung ke alam gitu, kita yang harus bisa jaga. Nah tentunya saya mengajak sobat-sobat SDA untuk mari kita sama-sama jaga kondisi sungai-sungai kita, karena bukan hanya Fishway yang menjaga kelestarian ikan itu, tapi perilaku kita yang lain juga masih banyak yang mengganggu ekosistem. Contoh misalkan buang sampah di sungai dan sebagainya yang itu sangat mengganggu kelestarian hidup ikan-ikan yang ada di kita. Pada akhirnya akan mengganggu ketahanan pangan kita juga. Jadi di kesempatan ini mari kita sama-sama jaga sungai-sungai kita, hindari buang limbah, sampah dan sebagainya ke sungai, dan harus kita saling mengingatkan. Itu saja. Oke Pak Diki, waduh rasanya masih kurang ya Pak. Masih pengen lihat terus. Harus 2 SKS lagi. Harus 2 SKS lagi. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Kempo? Waduh, yang belum. Ya,
ini saya terus terang secara pribadi maupun dari project maupun lembaga mengapresiasi kepada Pak Diki. Beliau ini yang pertama kali kita tadi dibilang kebetulan itu deh. Sudah takdirnya kita. Ini Pak ya. Yang berjodoh Pak. Kita kesulitan juga untuk masuk ke ranah dunia sipil karena kami backgroundnya kan ikan Bu ya. Untuk masuk ke dunia sipil gimana cara komunikasikan bahwa apa yang ada di bendung itu berdampak terhadap ikan. Tapi makanya kami sangat mengapresiasi beliau ini sangat open mind, sangat terbuka dan ya begitu ya. Dari situlah sehingga muncul komunikasi. Kalau nggak ada muncul komunikasi, dulu ngurus ikan, gua ngurus bendungnya, selesai Bu. Komunikasi, berkolaborasi. Betul. Iya. Di situ. Tapi balik orang dulu. Iya. Open ini. Iya. Pak ini sangat open waktu itu sehingga kita bisa berdiskusi. Saya berdiskusi dan Saya juga terima kasih Pak Diko. boleh tepuk tangan dulu kita mungkin buat Pak Diki. Ya, ini buat semua. Karena tadi saya sampaikan kan kolaborasi itu yang paling penting sebenarnya. Iya betul. Kita nggak mungkin berdiri sendiri sana. Iya. Siap. Wah, makin banyak nih yang kita tahu, makin banyak pengetahuan tentang terkait konservasi perikanan atau perairan darat buat sobat-sobat SDA sekalian. Boleh kita give applause lagi yuk buat para narasumber kita yang luar biasa. Oke, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang dibicarakan dan disampaikan oleh para narasumber kita pada hari ini bisa bermanfaat, memberikan wawasan baru bagi sobat-sobat SDA sekalian. Nah, saya sebagai host Pera Melianti undur diri. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada podcast Ngalir kita pada hari ini. Buat sobat-sobat SDA jangan lupa subscribe YouTube Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat untuk dapat informasi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air.